Jadi kayak gini ya pemandangannya tuh. Ini di depan itu tempat pemandian air panasnya ya. Nanti saya mau masuk ke dalam, saya mau berendam. Sini tuh ada pohon momiji ya. Nih, pohon momiji tuh kayak gini nih. Nah, ini nih. Tuh warnanya kayak gini. Tuh kayak gini ya pohon momiji tuh. Warnanya berubah. Purodang. Ini nih pemandian air panas. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama Motoran Jepang Channel. Hari ini saya lagi berada di Akigawa, Tokyo. Di sini itu tempatnya saya juga baru pertama kali datang ke sini. Saya periksa dulu sebelum datang ke sini, tempatnya itu kayak gunung ya. Nah, kebetulan sekarang kan lagi musim dingin. Nah, kalau jalanan ke gunung itu si pemandangannya tuh bagus banget. Banyak daun yang berubah warna gitu ya. Ada yang oranye, ada yang merah. Ya, ada juga yang nggak berubah, masih hijau gitu. Nah, karena pemandangannya bagus, hari ini saya mau ajak kalian motoran ke sana. Dan sekarang langsung kita berangkat. Let's go. Yos, sekarang kita berangkat. Di depan lagi ada perbaikan jalan, jadi di stop dulu sebentar. Di Jepang itu perbaikan jalan kebanyakan dilakukan di hari Sabtu dan Minggu ya. Terus ada lagi yang biar kalau perbaikan jalannya besar banget, biasanya dilakukannya tengah malam. Nggak semua perbaikan jalan ya, ada juga perbaikan listrik gitu ya, macem-macem lah. Yos, hari ini kita motoran ke gunung. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe dan menunggu video baru dari saya ya. Hari ini saya bisa membuat video yang baru. Semoga kalian terhibur dan enjoy. Nah, sebelum ke gunung seperti biasa ya, jalanannya tuh mulai kosong gitu nih kalau di Tokyo itu. Apa kalau di Jepang ya, bukan Tokyo aja sih. Kalau yang mau menuju ke gunung itu jalanannya udah mulai kosong tuh. Jadi enak banget ini kalau riding motor gitu ya. Nah, kebetulan karena bulan ini udah musim dingin nih. Sekarang bulan Desember tanggal 2 hari Sabtu. Aduh, dikasih tahu juga ya sampai tanggalnya dan harinya. Nih udah masuk ke musim dingin. Ya, bisa dibilang musim dingin di Jepang itu dibilang berat nggak juga sih, tergantung daerahnya ya. Karena manusia itu
bisa menyesuaikan dimanapun mereka tinggal biasanya ya. Kalau bagi saya yang awal-awal sih tinggal di sini ya berat ya, beratnya tuh nggak terbiasa aja gitu sama musim dingin. Kadang tangan tuh kalau cuci tangan sakit gitu ya waktu musim dingin, atau masuk angin gitu gampangnya tuh. Tapi bagi kalian yang suatu saat datang ke Jepang, apalagi kerja, pasti bisa menyesuaikan. Beda sama yang jalan-jalan datang ke sininya ya. Tapi Jepang itu nggak terlalu dingin ya. Kalau beda sama di Rusia atau di Korea Selatan ya, dinginnya masih dingin di sana gitu ketimbang Jepang. Tapi Jepang juga kalau daerahnya yang Hokkaido kayak gitu, yang dekat dengan Rusia ya, di sana dingin banget ya, sampai minus gitu. Kalau daerah saya Saitama, Tokyo ya nggak terlalu lah, biasa aja. Nah, dan kebetulan hari ini saya mau berendam juga. Biasanya di Jepang itu di tempat-tempat yang seperti agak ke gunung dikit, itu biasanya ada tempat pemandian air panas. Nah, namanya tuh onsen ya. Di sana tuh kita bisa berendam gitu, bisa relax. Karena Jepang itu budayanya itu ya, ada budaya mandi bareng gitu ya. Ya itu namanya onsen, pemandian air panas gitu. Banyak banget di Jepang tuh. Nah, sekarang bisa kalian lihat di depan ya. Wadah, lihat warnanya mantap banget ini. Tuh si daun-daunnya tuh udah mulai berubah ya, macam-macam berubahnya. Karena saya juga baru pertama kali datang ke sini, jadi bersama-sama kalian yang menonton video saya, mari kita jelajahi Akigawa Tokyo. Di sini tuh ada apa saja ya? Yang pasti ya gunung sih. Tapi banyak juga mungkin bangunan-bangunan yang bagus ya. Yes, kita bareng-bareng lihat. Oh, sekarang masuk ke gunung. Tuh, warnanya mantap. Dan seperti biasa kalau di daerah atas gunung dikit, cuacanya udah mulai apa ya, dinginnya tuh suhu udaranya beda ketimbang di bawah gitu ya. Agak dingin nih, lumayan nyesek ya. Dan harus pakai baju yang nggak kena apa, angin nggak masuk ya, jaketnya itu. Jadi hati-hati juga kalau lagi musim dingin di Jepang. Ada yang namanya influenza, macam virus ya, kayak corona gitulah. Itu kalian kalau kena bisa overheat badannya. Dan banyak juga katanya yang meninggal karena virus influenza itu gitu ya. Dan biasanya adanya di musim dingin doang. Wah, emang reading di pegunungan itu mantap ya. Motoran tuh emang jalanannya yang kayak gini nih. Kalau pakai motor sport enaknya tuh ya. Pabrik pasir sebelah kiri. Jepang juga ada pabrik pasir. Di Tokyo juga ya, masih gunung tuh masih banyak gitu ya, bukan kota doang. Jadi tengahnya doang itu yang ekonominya ya, di Tokyo, Shibuya gitu ya, Harajuku, Shinjuku gitu ya. Di sana doang yang kotanya gitu ya. Tapi di pinggir-pinggirnya masih banyak gunung juga gitu.
Dan banyak juga orang asing ya tentunya yang kurang tahu juga kalau di pegunungan Jepang itu kayak apa gitu ya. Karena mereka kebanyakan kan mainnya targetnya kotanya gitu kan. Tuh lihat warna daunnya berubah ya. Ini tuh kalau lihat langsung ya, aduh matanya berkaca-kaca gitu. Indahnya ciptaan Tuhan gitu ya. Tapi nggak semua ya jadi berubah warnanya ya. Ada juga kayak pohon cemara gitu ya, tetap hijau gitu kalau pohon cemara tuh. Yang lainnya itu banyak juga yang berubah. Wah, ini jalanannya mantap ini. Biar nggak longsor ini tuh dibikin beton-beton kayak gitu tuh. Wah, mantap, mantap. Set, lampu merah dulu. Tuh, lihat di depan warnanya berubah banget ya, jadi oranye gitu. Mantap banget ini pemandangan. Nah, biasanya jalanan pegunungan kayak gini tuh banyak truk yang lewat. Kenapa? Karena jalanan kayak gini kan kosong, jadi cepet gitu. Dan banyak juga daerah kayak gini tuh pabrik. Ya kayak tadi ya kita lewat ada pabrik pasir juga kan, ngangkutnya pakai truk yang kayak gitu kan. Kenapa daerah kayak gini? Karena tanahnya murah gitu, pajaknya juga murah gitu. Kalau buat pabrik biasanya daerah kayak gini. Wah, mantap ini. Di pinggirnya tuh ya sebelah kanan tuh itu tuh ada sungai kecil. Biasanya di Jepang tuh kalau jalanan pegunungan gini. Terus bagusnya Jepang juga dia si jalanannya tuh kan dikasih warna-warna kayak gitu ya. Nih kayak belokan ini nih tuh warnanya merah. Kenapa dikasih merah? Disuruh pelan karena bahaya gitu putarannya ya. Jepang tuh bisa dibilang bagus banget ya kalau untuk keselamatan pengendara gitu. Jalanan tuh dibikin bener-bener aman gitu ya. Biarpun ya banyak yang bilang juga jalanan Jepang itu terlalu berlebihan gitu, terlalu banyak lampu atau rambu gitu, dan warna-warna ya di jalanannya tuh. Tapi pemerintah Jepang bikin seperti itu ya ada alasannya gitu ya. Alasannya yaitu untuk keselamatan pengendara, itu pasti nomor satu. Meskipun jalanan kosong kayak gini juga ya nggak terlalu kebut-kebutan gitu ya ke pengendara-pengendara di depan gitu, mematuhi kecepatan yang ditentukan gitu.
Jadi sebenarnya ya Kak, di Jepang tuh kalau beli motor sport yang cc-nya di atas ya 1000 cc ke atas gitu ya, itu kecepatannya nggak kepake gitu. Di jalan tol juga nggak boleh lebih dari 100 gitu ya. Jadi gimana ya, pengen ngetes kecepatannya itu ya harus pinjam sirkuit gitu. Ada sirkuitnya di Jepang itu ya, bisa barengan sama orang lain sih, bisa pesan gitu kalau mau tes kecepatan gitu ya. Jadi bagi saya kalau beli motor sport yang cc-nya besar juga ini nggak bisa kebut-kebutan ya, kasihan juga gitu motornya. Motor ini aja yang 250 cc ini belum pernah dicobain sampai full speed. Karena ya itu di Jepang bisa ditilang, kalau ditilang dan pelanggarannya berat nanti SIM-nya bisa diambil. Dan kalau diambil channel saya berakhir. Jadi di channel saya nggak ada kayaknya apa tes kecepatan gitu nggak bisa keluar ya. Jadi dengan saya itu cuman reading aja, menjelajahi Jepang gitu. Kayak apa ya, cobain jalanan ini sprint gitu ya, tes kecepatan nggak bisa ini Jepang ini. Terus bagus, truknya belok, pemandangannya berubah. Kalau di depan truk tuh emang ya pemandangan tuh nggak kelihatan apa-apa ya. Nah ini kota kecil ya di tengah pegunungan. Ada pasti kotanya kecil kayak gini tuh. Daerah sini bagus juga nih kotanya ya. Kota kecil di tengah pegunungan. Nah, sampai situ doang. Di sini mulai ke gunung lagi. Wah, enak banget ini jalanannya. Luas gitu ya si jalanan Jepang tuh, apa lebarnya itu ya, buat motor buat mobil tuh ada apa ya, ada senggangnya gitu. Ini nggak sempit gitu kalau jalanan kayak gini. Beda sama gang-gang perumahan, itu mulai sempit banget ya. Tuh di sini merah kalau ada turunan kayak gini. Disuruh apa, pelan gitu. Bagusnya Jepang tuh beneran. Oh ini stasiun kereta api sebelah kanan tuh.
Stasiun kereta apa ya? Saya juga kurang tahu ini. Musim dingin tuh di setiap musim ya, bukan musim dingin doang. Makanan tuh di Jepang berubah-ubah. Kalau musim dingin ada banyak sayur gitu ya, yang hangat-hangat kayak odeng. Terus sabu-sabu. Sabu-sabu itu daging sapi ya, yang dicelupin gitu, yang tipis-tipis. Kalau kebalikannya kan yang dibakar mah yakiniku. Daging yang dibakar ya. Nah, biasanya makanan-makanan kayak gitu tuh banyak banget sekarang, yang sup-sup gitu. Beda lagi kalau waktu musim panas, supnya berkurang, jadi banyak yang dingin-dingin gitu ya, karena mendinginkan badan kan waktu musim panas. Kalau musim dingin ya kebalikannya, yang dihangatkan gitu kan, yang menghangatkan badan bertambah. Memang senang sekali nih kalau jalan motoran gitu ya, ke daerah yang belum pernah dikunjungi. Jadi perasaannya tuh gimana ya, karena jalan juga kurang paham gitu ya, kurang tahu gitu. Jadi deg-degan saya. Mau ya, takut salah jalan gitu ya. Jadi harus hati-hati lihat rambu-rambu lalu lintas. Dan menuju tempat pemandian air panas tinggal 10 menit lagi. Mantap. Jadi waktu musim dingin itu ke pemandian air panas tuh mantap banget. Jadi Jepang itu ya bukan hanya main di cari makanan doang kayak gitu ya, atau passion ya. Coba kalau misalkan main ke Jepang atau ya suatu saat kerja di Jepang juga ya, coba cari pemandian air panas gitu ya. Wah, itu enak banget deh. Apalagi di tempat-tempat yang sulit dikunjungi ya. Biasanya ada yang pakai bis gitu ya sampai ke tempat itu, ke tempat pemandian air panasnya dari stasiun kereta api. Tapi kalau yang bisa berkendara di Jepang, coba nanti suatu saat kalian juga jalan-jalan ya. Kalau saya sekarang hobinya seperti itu ya, motoran, cari makanan. Kalau nggak cari makanan, ke tempat pemandian air panas gitu. Ah, mantap gitu ya. Jadi habis motoran capek, si pegalnya buang di sana gitu, di tempat pemandian air panas. Nanti kita coba masuk ya. Tapi biasanya tempat kayak gitu tuh nggak boleh ambil video, karena ya tahu sendiri ya, banyak orang yang telanjang gitu. Wah, banyak juga yang bersepeda ya daerah penghubungan kayak gini. Olahraganya luar biasa orang Jepang ya. Ke gunung pakai sepedanya. Pak polisi. Biasanya tempat kayak gini tuh banyak yang patroli. Kenapa? Karena kan jalanan kosong itu biasanya ada yang
kecepatan tinggi gitu ya, pakai mobil atau motor gitu ya, macam-macam. Jadi kalau ketahuan sama patroli langsung dikejar gitu. Dan koneksi orang Jepang polisinya tuh bagus gitu ya. Kalau misalkan nggak kekejar di sini, ada yang distrik sebelah sananya telepon aja, tuh ada motor yang kenceng gitu ya, motor anu gitu, coba cegat di sana gitu ya. Jadi susah kabur kalau di Jepang tuh. Terus kamera juga banyak. Jadi apa ya, sulit di sini tuh. Wah mantap, depan gunung ya tuh. Kita buang stres nih, buang capek di hari Senin sampai Jumat. Buangnya di hari Sabtu dan Minggu. Hari Senin sampai Jumat. Buangnya di hari Sabtu dan Minggu. Karena otak juga kan butuh rilaks. Jadi tergantung kalian juga punya hobinya seperti apa gitu ya. Hobi saya seperti ini tuh, lihat pemandangan. Hobi kalian juga seperti apa gitu ya. Jadi kalau ada hobi itu bagus itu buat hidup. Biar nggak bosan hidup. Dan kalau musim dingin tuh ya, tenggorokan tuh lumayan kering gitu. Jadi maaf ya kalau saya ada nggak sengaja batuk-batuk gitu ya. Karena emang beneran tenggorokan tuh kering banget tuh kalau musim dingin. Jadi serasa pengen batuk terus gitu. Wah, di sini dingin banget. Berapa derajat ya di sini ya? Itu. Kemarin malam ya, hari Jumat malam tanggal 1 tuh, kemarin tuh 2 derajat. Udah mulai dingin banget tuh ya. Nah, di sini kita belok kanan, wah udah dekat nih. Oh, ada di sini tempat pemandian air panasnya. Wah mantap. Wah, pinggirnya ada sungai kecil. Pemandangannya bagus banget. Nah, yang merah-merah ini ya, yang sebelah kanan ini momiji itu. Pohon momiji namanya tuh. Daunnya tuh bentuknya bagus banget. Nah, sekarang kita cari tempat parkir dulu nih. Di mana ya? Wah. Lurus katanya. Tah di mana ini?
Oh, di sini nih tempat motor. Wah, mantap. Akhirnya sampai nih, kita berendam dulu. Namanya tuh Seito no Yu, air pemandian air panas Seito, ada di Akiruno, Tokyo. Kita kasih smile.